3. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang baik yang senantiasa Tuhan menyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu di hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kami. Dan malam hari ini kembali kami mau datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu bersama-sama dengan umat-Mu, mendirikan mezbah pujian sembah kami. Dan biar hati kami taruh terus di atasnya. Dan boleh api dari surga membakar. Dan boleh menjadi wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami di tempat ini, umat Allah yang stay tune di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Tuhan melayakkan dengan kuasa darah anak domba Allah. Membenarkan kami untuk kami benar-benar boleh ada di dalam hadirat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kau terus memberkati alat yang digunakan, semuanya dalam keadaan baik untuk boleh dipergunakan dalam ibadah malam hari ini. Menghubungkan kami di tempat ini bersama dengan umat Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syakata karalamaya syandalamaya namu. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, Tuhanku mau menyenangkan, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, betullah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shiantara lamaya, 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 Uralaya namaya, Shiantara namaya, namaya, namu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa.
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saat. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Aku tak membawa apapun juga, Yes. saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Aku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
dari surga memenuhi tempat ini. kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, Dia mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga penuhi kami Tuhan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ya Tuhan, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, Dia mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Oh mari Tuhan alirkan kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tempat ini. Dia mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Dia mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Tuhan alirkan kasih itu Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Dia mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, membawa damai di hatiku, membawa damai di hatiku, membawa damai di bangsaku, membawa damai di bangsaku. Tuhan lawat Indonesia, berkati Indonesia Tuhan, sembuhkan Indonesia Tuhan. Haleluya Jesus. Ini doa kami Tuhan dalam pujian Tuhan. Kami memohon kepadamu, pulihkan negeri tercinta
Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, lawatan Allah terjadi, sembuhkan Indonesia. Oh, lawatan Allah terjadi, lawatan Allah terselamatkan Indonesiaku, selamatkan Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, lawatan Allah kuatkan Indonesiaku, kuatkan Indonesia, lawatan Allah terjadi. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan terjadi, berkati Indonesiaku, haleluya, haleluya. Oh, berikan berkati Tuhan, sembuhkan, kuatkan bangsa ini. Yesus perhatikan
penyesalan dosa, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku kepadamu Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Barui hatiku. Mari katakan sesuatu pasti terjadi, sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh dengan kekuatan saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, ya terima anugerah, yang Tuhan Yesus kebaikan anugerah daripadaku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Kau ampuni Tuhan, ampuni mereka yang mau percaya kepadamu dan kami semua. Dia ubah hidupku, yes. Barui hatiku, mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kekuatan Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan, kekuatan Dia beri saat datang di altarnya. Kasih melimpah atas kami Tuhan, kasih-Nya melimpah saat datang di altarnya. Haleluya Jesus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Buat Indonesia. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk segala yang baik yang senantiasa Tuhan nyatakan atas bangsa kami Indonesia. Dalam keadaan yang adanya seperti hari-hari ini, kami terus dapat melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan tercurah atas negeri kami, tercurah atas bangsa ini Tuhan. Sehingga segala sesuatu boleh terus ada dalam tuntunan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami yang benar-benar dapat melakukan, oh Tuhan Yesus, pimpinan yang baik. Karena rahmat dan anugerah Tuhan kami percaya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Presiden Tuhan Yesus yang ada di bangsa ini. Hari-hari yang tidak mudah kami tahu,
Tapi kalau sampai saat ini bangsa ini boleh terus ada dan boleh terus mengalami perkara-perkara yang baik, pertolongan Tuhan melalui setiap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, yang membuat bangsa ini boleh tetap ada sebagaimana adanya, kami percaya karena Tuhan yang sudah senantiasa memberikan kemampuan bagi presiden kami. Kami juga terus menyerahkan orang-orang di sekeliling beliau, Tuhan Yesus. Oh, para ahli Tuhan, para menteri-menteri yang ada, Tuhan Yesus, orang-orang yang didengar pendapatnya sebagai pakar-pakar Tuhan dalam berbagai bidang, Tuhan Yesus, kenegaraan. Engkau terus menyatakan kuasa kasih-Mu sehingga apapun yang disampaikan kepada presiden menjadi bahan masukan yang baik, Tuhan, untuk dapat ditentukan apa yang harus ditindaklanjuti, Tuhan, sebagai hal-hal yang harus dilaksanakan di Indonesia secara keseluruhan. Engkau terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga terus memberi kekuatan bagi barisan TNI dan Polri, Tuhan, sebagai orang-orang yang berdiri untuk mengawal bangsa ini. Engkau terus beri kekuatan bagi mereka apapun, bagaimanapun keberadaan mereka, Tuhan. Engkau senantiasa berikan wibawa, berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar, Tuhan. Terima kasih untuk Densus 88, Tuhan. Oh, barisan anti teror yang senantiasa bekerja dengan luar biasa sehingga hari-hari ini dapat ditangkap orang-orang yang disinyalir menjadi bagian daripada teroris di bangsa ini, dapat kacau balaukan setiap, Tuhan, permufakatan jahat mereka, Tuhan. Mereka yang disinyalir menyusun kekuatan di masa-masa pandemi seperti ini, di mana orang-orang lebih ada di dalam rumah, Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Engkau terus memberikan kemampuan bagi Densus 88, orang-orang yang konsen dengan teror itu, untuk dapat mencium, untuk dapat menciduk dan mengacau balaukan setiap konspirasi-konspirasi jahat, permufakatan jahat, Tuhan, untuk merancangkan hal-hal yang mengacaukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Tidak ada barisan-barisan sakit hati atas kebijakan untuk membubarkan, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, aliran-aliran yang keras, Tuhan Yesus, yang tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi mereka, Tuhan, yang senantiasa memprovokasi, Tuhan, hal-hal yang tidak baik di bangsa ini, Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Mungkin tidak kelihatan secara kasat mata, tapi Engkau, Tuhan, menilik dan mengetahui segala sesuatunya. Tentu kami terus mensupport, Tuhan, mereka badan intelijen, Tuhan, orang-orang yang ada, Tuhan Yesus, di front terdepan untuk mengawal bangsa ini. Engkau beri kekuatan bagi mereka, kemampuan bagi mereka, Tuhan, dapat mendeteksi segala sesuatu dengan baik dan benar. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya kepadamu, Merauke sampai Sabang, Miangas, Talat sampai Timur, Kupang, Tuhan, penanganan keamanan yang ada, bahkan juga untuk daerah-daerah yang rawan dengan kelompok kriminal bersenjata yang senantiasa melakukan teror mereka, Tuhan, mengambil kesempatan di tengah kesempitan, Tuhan. Engkau menolong, baik itu di Papua, Tuhan Yesus, di pegunungan, di hutan-hutan di sana. Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biar tetap ada pemantauan yang baik dalam nama Yesus, sehingga orang-orang yang dipergunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan NKRI itu bersatu dan maju, Tuhan, Engkau mengacau balaukan sekali lagi setiap permufakatan jahat mereka, Tuhan, provokasi mereka untuk mengacaukan keamanan di Papua khususnya. Di dalam nama Yesus, berikan kemampuan bagi Polri yang ada di sana, TNI yang ada di sana, Tuhan, untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, Tuhan. Ada pendekatan-pendekatan yang baik kepada orang-orang yang tidak senang dengan NKRI yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan keamanan di sana. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sekali lagi memberikan hikmat bagi
kepolisian di sana, TNI Tuhan, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan, untuk merangkul pihak-pihak yang senantiasa melakukan teror dan penembakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pun di daerah-daerah yang lain Tuhan, yang rawan dengan kelompok bersenjata Tuhan, yang kriminal Tuhan, ataupun orang-orang yang intoleran Tuhan, yang tidak toleransi Tuhan, di dalam segala perkara, dalam segala hal-hal kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu Tuhan di Aceh Tuhan, baik itu Tuhan di Tuhan Yesus, Sumatera Barat, di Jawa Barat Tuhan, di daerah-daerah yang lain Tuhan, NTB dan semuanya kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Biar benar-benar ada tangan Tuhan yang menolong Tuhan Yesus, orang-orang yang mungkin dipersekusi Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang dikucilkan Tuhan dengan setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan daerah-daerah tersebut dengan kedamaian Tuhan, dengan hal yang baik daripada Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Tuhan kinerja atau tugas daripada KPK yang senantiasa Tuhan mengusut orang-orang yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan Tuhan untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Tuhan, Engkau menolong. Biar Tuhan Yesus, halal yang sedang terjadi hari-hari ini saat menteri-menteri ditangkap, dan yang terbaru saat gubernur Tuhan Sulawesi Selatan Tuhan Nurdin Abdullah ditangkap tangan Tuhan Yesus karena menyalahgunakan jabatan untuk mengeruk keuntungan. Tuhan, Engkau menolong biar cukup. Ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, diberikan kekuasaan untuk dapat mengatur segala sesuatunya, biar mereka tidak menyalahgunakan itu dalam nama Tuhan Yesus, dan boleh membuat jerat Tuhan Yesus bagi berbagai pihak Tuhan, sehingga Indonesia boleh bebas daripada Tuhan korupsi Tuhan Yesus, daripada hal-hal yang merugikan keuangan negara, keuangan rakyat Tuhan, sehingga semua dapat dialokasikan untuk pembangunan Tuhan yang diperlukan hari-hari ini, untuk membayar hutang negara dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semua ini di dalam tangan kasih Tuhan. Biar KPK juga Tuhan Yesus steril dari campur tangan kekuasaan atau apapun di dalam nama Yesus. Mereka boleh menjadi badan independen yang terus melaksanakan tanggung jawab mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biar kepala daerah yang ada, benar-benar mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, berpada dengan apa yang ada pada mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan juga Tuhan Yesus kepala-kepala daerah yang sudah dilantik Tuhan beberapa hari kemarin Tuhan, baik itu gubernur, baik itu Tuhan wali kota dan bupati. Engkau juga terus memberikan kekuatan bagi mereka untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugas mereka dengan baik dan benar, untuk Tuhan daerah-daerah di mana sudah memilih mereka sebagai pemimpin-pemimpin Tuhan. Terima kasih Bapak, biar mereka tidak gamang dengan kekuasaan, dengan tampuk kepemimpinan, tapi benar-benar mereka dapat melaksanakan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat Tuhan, sesuai dengan rule of the game sebagai pemimpin-pemimpin yang baik di daerah-daerah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Bahkan penanganan COVID-19 Tuhan terus ada di dalam kuasa kasih Tuhan. Engkau menolong orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar, untuk distribusi vaksin Tuhan, dan Tuhan untuk ditemukan vaksin yang terbaik, vaksin Nusantara, vaksin merah putih atau apapun Bapa, Engkau campur tangan biar semuanya boleh menjadi jawaban bagi keadaan-keadaan yang ada dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kerinduan di bulan-bulan ke depan segala sesuatu boleh kembali dapat dilaksanakan dengan baik Tuhan. Kehidupan yang ada, baik itu sekolah, baik itu perkantoran, baik itu ibadah dan kegiatan ekonomi boleh berputar kembali seperti sedia kala, tentu dengan protokol-protokol kesehatan. Kau menolong Tuhan Yesus
Biar semuanya boleh terus ada dalam rencana Tuhan saja. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan keberadaan bangsa negara kami Indonesia. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya Jesus. Angkat hati kita kepada Tuhan. Hallelujah Jesus. In a moment like this, I sing out a song. Hallelujah Jesus. Tuhan, Engkau hadir Tuhan dan jamah kami Tuhan. Dan mereka punya masalah, mereka punya persoalan Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau tolong masalah keuangan, masalah usaha. Masalah Tuhan Yesus, rumah tangga Tuhan, suami istri, anak dan orang tua dan anak. Engkau pulihkan, berikan kesatuan Tuhan. Bapa, terus kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong setiap doa anak-anak-Mu yang naik dengan hati yang bersungguh kepadamu Tuhan. Engkau mendengar doa kami Tuhan. Apapun keperluan mereka saat mereka mengucapkan dengan hati yang tulus Tuhan, dengan hati yang jujur dan benar di hadapan-Mu, karena mereka percaya Engkau Tuhan, maka Engkau akan menjawab doa mereka. Engkau lihat Tuhan, Engkau lihat dan Engkau dengar keluh kesah anak-anak-Mu Tuhan, keperluan hidup mereka Tuhan. Oh, pembayaran uang sekolah anak mereka, ataupun Tuhan Yesus pembayaran listrik dan tagihan-tagihan apapun Tuhan, yang tanpa disadari masa pandemi ini membuat mereka usaha mandek Tuhan. Usaha menjadi kacau Tuhan, sehingga mereka tidak mampu membayar semua Tuhan. Bapa, kuatkan, tolong berikan mujizat, berikan pertolongan-Mu Tuhan, berikan iman Tuhan. Kami mau percaya dan bersandar kepadamu. Mereka yang Tuhan usahanya mandek, mereka yang usahanya Tuhan mengalami bermacam-macam tagihan Tuhan, maka Tuhan Engkau tolong dan mampukan Tuhan, sehingga bisa melewati masa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja, oh dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Kupang, seluruh dunia Tuhan, gereja-gereja mengalami masa kesesakan juga. Maka Tuhan akan membantu menolong gereja-gereja Tuhan, sehingga bisa melewati masa ini. Dan tetap semua dari gembala sampai Tuhan Yesus, bekerja pelayan Tuhan sampai seluruh jemaat, semua jemaat Tuhan Engkau topang, sehingga tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang tidak memiliki pekerjaan, tidak ada yang tidak susah untuk menghidupi kehidupan Tuhan, dan pembayaran sekolah dan kehidupan mereka, listrik dan lain-lain. Oh Tuhan, rumah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Engkau topang gereja-Mu, topang anak-anak-Mu, bahkan mereka yang di bawah kolong jembatan, mereka yang hidupnya susah Tuhan, mereka yang tidak punya apa-apa Tuhan, topang mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, bantu mereka Tuhan. Tuhan, ada hamba-Hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan, berkati hamba-Hamba-Mu itu Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara Tuhan jiwa-jiwa itu, biar banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa melihat di masa ini, mereka pun bisa melewati kehidupan ini dengan baik. Dan Tuhan memberi selalu kesehatan dan kebahagiaan. Hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa, hati anak kembali kepada orang tua, hati orang tua kembali kepada anak, dan hati suami istri Tuhan dikembalikan dengan kasih dan penghormatan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kasih sayang-Mu mengalir dalam keluarga, sehingga semua saling menopang, dan tidak ada caci maki, tidak ada keluh kesah, tidak ada kecewa dalam hidup ini, tetapi saling menopang, saling membantu Tuhan, sehingga kami akan melihat kasih persaudaraan itu tidak retak Tuhan Yesus, dalam keluarga, dalam pertemanan, dan dalam Tuhan Yesus pelayanan, di dalam Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, kuatkan mereka. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang merasa dirugikan Tuhan, sehingga di masa ini selalu akan ada sukacita. Nah, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Oh, kambing domba terhalau sudah, tetapi kami akan bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan Tuhan, biarlah ini membuat umat-Mu bersuka cita, tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan, mereka yang merasa kekurangan, dan mereka yang penuh dengan utang piutang di bank atau leasing dan yang lain. Tuhan akan menopang dengan mujizat-mujizat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mereka dapat melewati ini semua dan tetap bersuka cita. Bapa, berkat-Mu turun, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu yang ikut Facebook online ini Tuhan. Mereka yang berdoa bersama kami, Tuhan, kami yang ada di sini, Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, bahkan mungkin doa Tuhan berkati, dan anak-anak-Mu semua yang berseru kepadamu Tuhan berkati. Tuhan juga hiburkan Tuhan Pak Japarli Tuhan, mampu Tuhan. Oh Tuhan, hiburkan keluarga ini mayoritas Tuhan, Ibu Febo Tuhan, mama dari Ibu Ellen, orang tua dari Ibu Ellen, Tuhan Tasik yang sudah dipanggil pulang. Anak-anak mereka Tuhan, hiburkan. Oh Krista dan oh Kristo Tuhan, Engkau hiburkan anak-anak itu Tuhan, dan keluarga besar Marpun dan Tasik Tuhan, hiburkan mereka Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan dikuatkan dan dihiburkan Tuhan. Engkau topang, Engkau berikan Tuhan kekuatan Tuhan. Kami percaya penghiburan dan kekuatan itu turun daripada-Mu saja Tuhan. Karena Ibu Ellen Tuhan bersama Engkau di surga Tuhan, sudah bersama Engkau di surga, dan dia adalah kekasih-Mu Tuhan, anak kesayangan. Engkau tidak akan membiarkan Tuhan mereka ditinggalkan mengalami tekanan, bahkan kesedihan. Engkau akan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, Kau terus menopang Ibu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, anak mantu dari Ibu Helen terus diberi kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan, sehingga dia bisa pulang ke rumah dengan sehat. Saat ini dia ada di rumah sakit, atlet Tuhan topang dalam nama Tuhan Yesus, sehingga percepatan kesembuhan itu terjadi. Oh, mamanya Tommy Barus, dalam nama Yesus biar percepatan juga kesembuhan itu terjadi dan bisa pulang dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terus topang Erli Tuhan, terus topang Erli Tuhan. Tuhan, biar mujizat itu terjadi pada Erli. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk Mama Tommy, ternyata sudah pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah itu juga terjadi pada Erwin, bisa pulang dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, tangan dari Maria Meling Tuhan, Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, dan terus Engkau sembuhkan bekas operasi ini, sehingga tidak ada bengkak dan benar-benar dia mengalami satu kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua teman-teman Tuhan. Engkau tetap menguatkan mereka Tuhan, memberkati dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan, seluruh jemaat diberkati. Semua jemaat diberkati. Semua Tuhan yang sudah usia lanjut, Engkau kuatkan Tuhan, supaya semua bisa juga mendapatkan vaksin yang baik. Dan semua yang masih muda dan anak-anak sekolah minggu, semua Tuhan Yesus, Tuhan, semua jemaat Tuhan, oh Engkau kuatkan yang ada di online Facebook maupun jemaat Gerah Betel lantai 3 Mount Hermon. Tuhan topang dan berkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan doa-doa mereka Tuhan sudah naik di hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu Tuhan, jawab doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. In moment like this, I sing out the song, I sing out the love songs to Jesus. In moments
I sing out the song, I sing out the love. Tuhan, kami nyanyikan lagu cinta kami, kasih kami kepadamu ya Tuhan. Oh, in moment like this, I sing out the song, I lift up my hands to the Lord, singing I love you Jesus, singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you Lord, I love you, singing I love you Jesus, singing I, ini kasih kami kepadamu Tuhan, I love you Jesus, singing I Jesus, love you Lord, I love you Jesus, singing Tuhan jawab doa anak-anakmu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan, Kau mengasihi kami Lord, I love, oh singing I love you Jesus, singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you Lord, I love you Lord, I love you Tuhan. Kau dengar doa anak-anakmu Tuhan, Kau jawab dari surga Tuhan. Saat kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Bapa Tuhan Yesus, kami tampoli Tuhan. Biar urapan yang baru Tuhan turun Tuhan. Dan biar kami semua dikuatkan, diberkati dari kebenaran firman yang disampaikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami yakin Engkau sudah dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah jawab dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan terus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Malam hari ini ada satu pengajaran dari BPH yang disampaikan kepada pejabat-pejabat gereja, yang malam hari ini saya rindu untuk share dan sama-sama kita boleh belajar dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian kita bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Karena intinya bukan sekedar pengajaran yang tersusun rapi yang baik, tetapi pada akhirnya sesuatu yang harus kita lakukan secara benar tentu di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita langsung lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10.
Kita baca dari ayat 25 sampai 37. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Ada satu cerita di sana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memberi satu pengajaran kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, yang mungkin mencoba dalam tanda kutip tentang siapa itu sesamanya. Dan Yesus memberi pengajaran dengan luar biasa, dan kita akan baca bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Saya akan bacakan, Anda bisa ikuti di Alkitabmu. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Puji Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang boleh membaca firman Tuhan, yang boleh menyimpan dalam hati, merenungkannya, kemudian kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat melaksanakan atau dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Seperti pernyataan Yesus di ayat yang terakhir dikatakan, "Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jadi inti dari kebenaran, pengajaran yang Yesus sampaikan adalah pergilah dan lakukanlah seperti yang engkau sudah mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Malam hari ini dari perikop orang Samaria yang murah hati, kita akan belajar tentang murah hati itu sendiri, tentang kehidupan yang boleh membantu orang lain, mengangkat orang lain, memberi kekuatan kepada orang lain. Orang yang memiliki hati yang murah. Amen. Gaya hidup memberi atau bermurah hati ini berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi.
Jadi sekali lagi, gaya hidup memberi atau bermurah hati ini sangat berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Dan trademark atau label yang dikenakan kepada orang Kristen, kepada orang percaya adalah kasih. Kehidupan yang mengasihi, kehidupan yang saling mengasihi, dan itu harus menjadi bagian atau gaya hidup kita yang boleh dilihat oleh dunia. Karena inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada setiap kita. Dan dituliskan di sini, gaya hidup mengasihi ini erat sekali dengan hidup yang tahu memberi, hidup yang bermurah hati. Sehingga ada peribahasa yang menyatakan orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pasti dia akan bermurah hati. Dia akan membuka hati, dia akan mengulurkan tangan untuk memberi di dalam kemurahan hatinya. Saudaraku yang kekasih, prinsip apa saja yang bisa kita pelajari dari teladan orang Samaria yang murah hati yang sudah kita baca di dalam perikop Lukas pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 37 yang barusan kita baca. Ada 3 pembelajaran yang berkenaan dengan gaya hidup memberi atau bermurah hati yang dapat kita petik daripada perikop yang sudah kita baca malam hari ini. Poin yang pertama dicontohkan oleh orang Samaria, memberi tanpa membedakan. Jadi poin yang pertama, bisa memberi atau bermurah hati tanpa membeda-bedakan. Dalam Lukas 10 ayat 33 dituliskan di sana, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus menceritakan atau menyatakan kepada orang ahli Taurat bahwa ada orang Samaria yang bermurah hati, yang mau menolong seseorang yang sudah dirampok habis-habisan, seseorang yang sudah mengalami aniaya yang luar biasa dari perampok-perampok atau penyamun-penyamun. Tidak dituliskan ini orang apa, tetapi tendensinya dia adalah orang Israel, karena dikatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem Yeriko. Jadi dia orang Yerusalem, orang Yahudi, orang Israel. Tetapi kemudian dia ditolong oleh orang Samaria. Anda semua tahu bahwa orang Israel, orang Yahudi itu menganggap, orang Yerusalem menganggap orang Samaria adalah kasta di bawah mereka, tidak selevel dengan mereka. Tetapi kalau kita lihat, justru orang Samaria inilah yang dianggap tidak selevel dengan orang Israel atau orang dari Yerusalem. Justru dia mengulurkan tangannya untuk menolong atau untuk memberikan kemurahan hatinya kepada orang yang mengalami aniaya tersebut. Jadi pembelajaran yang kita pelajari yang pertama itu memberi tanpa membedakan. Kalau orang Samaria ini melihat perlakuan orang Yerusalem terhadap mereka, ia menganggap mereka orang kelas kambing lah istilahnya, atau kelas di bawah, tidak selevel dengan mereka. Tentu orang Samaria ini, ngapain aku harus menolong? Toh mereka menganggap kami orang yang tidak selevel dengan mereka. Tetapi dalam cerita ini justru orang Samaria inilah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong. Ada 2 orang sebelumnya yang lewat di jalan itu. Kalau Anda lihat yang sudah kita baca tadi, yang pertama adalah orang Lewi, dan yang kedua orang Lewi yang pertama adalah seorang imam yang notabene adalah pribadi-pribadi yang pasti sudah tahu pengajaran Taurat dan kebenaran itu sendiri, tapi mereka tidak mau menolong sesama mereka.
Mereka tidak mau mengulurkan tangan. Mereka tidak memiliki kemurahan hati dalam hal ini. Berbeda dengan orang Samaria. Dia tidak melihat siapa yang mengalami itu, tetapi dia digerakkan oleh belas kasihan. Poin yang pertama pembelajaran yang kita belajar dari perikop ini, memberi tanpa membedakan. Dituliskan di sini, tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, teman, atau orang-orang sekelompok. Atau saya katakan tadi, orang-orang yang sekasta dengan kita. Seperti orang Yerusalem dengan orang Yerusalem, atau orang Samaria dengan orang Samaria. Tetapi ini orang Samaria terhadap orang yang bukan dari background mereka. Namun jelas beda rasanya ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Namun dalam kisah ini orang Samaria tergerak bukan karena kesamaan, bukan karena background atau latar belakang yang sama, tetapi karena belas kasihan. Tetapi karena belas kasihan. Saudara yang kekasih, mari kita terus mengenakan belas kasihan ini untuk kita boleh mengulurkan tangan, memiliki kemurahan hati kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang memerlukan, yang bukan dari golongan kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang-orang dalam lingkup atau lingkungan kita, itu tidak ada ubahnya, kata firman Tuhan, dengan orang yang jahat sekalipun mereka juga berbuat baik kepada kaum mereka. Tetapi adalah sesuatu yang indah kalau kita boleh melakukan sesuatu tanpa membedakan. Kita bisa berdoa, kita bisa memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin bukan dari klan kita. Poin yang pertama kita pelajari, memberi tanpa membedakan. Poin yang kedua, pembelajaran yang boleh kita lihat dalam Lukas yang pasal yang ke-10, di ayat yang ke-34 dituliskan di sana, ia memberi kepadanya, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pembelajaran yang kedua adalah memberi tanpa hitungan. Memberi tanpa perhitungan untung rugi tentunya. Kalau kita melihat bagaimana seorang Samaria ini, dia tidak hanya memberi perhatian atau belas kasihan atau tenaga, karena tadi kita baca dia mengangkat, dia menaruh di keledainya, dan dia membawa ke penginapan. Dia dibuat repot dalam tanda kutip, tetapi dia tidak menghitung itu sebagai sesuatu yang merugikan dia. Dia melakukan itu dengan hati yang penuh kemurahan. Jadi dia tidak hanya membuang waktu, dia tidak hanya membuang energi atau tenaga, dia juga dalam hal ini membuang uang, saudaraku, dan perhatian yang lebih, karena dikatakan kalau apa yang dia sudah kasih ke penginapan itu kurang, dia akan membayar kalau dia kembali lagi. Jadi ada kemungkinan dia harus berhutang dalam hal ini untuk membantu sesamanya, untuk membantu orang yang dianiaya. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia mau lakukan itu karena kemurahan hati yang benar-benar dimiliki oleh orang Samaria itu. Jadi poin yang kedua, memberi tanpa hitungan. Ini mungkin cukup ekstrim ya, kalau kita melihat kok memberi tanpa hitungan, saudaraku yang kekasih. Dituliskan di sini, orang Samaria bukan hanya menaruh belas kasihan, tetapi dia memberikan perhatian, waktu, dan hartanya untuk menolong orang lain. Dalam hidup kita juga bisa memberikan perhatian kita,
waktu kita atau harta kita bagi yang membutuhkan. Tentu dalam kapasitas yang ada pada kita, yang kita miliki, saudaraku, dan kita mampu untuk melakukan itu. Semua kita bisa melakukan, semua kita bisa memberikan. Karena jangan terpaku. Kadang-kadang orang kalau dengar kata memberi, bermurah hati, itu konotasinya selalu kepada harta benda, kepada uang. Tapi dalam hal ini juga perhatian, saudaraku yang kekasih, waktu yang kita beri, bahkan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk orang-orang tersebut, ini juga bagian dari murah hati kita kepada sesama kita. Pembelajaran kita belajar, kalau yang pertama tadi memberi tanpa membedakan, dan yang kedua memberi tanpa perhitungan untung rugi, saudaraku. Ini ada hubungan dengan poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kalau kita baca dari keseluruhan cerita yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-10, ini kita melihat karakteristik daripada orang Samaria yang murah hati ini. Dia memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih, artinya dia memberi tanpa mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu feedback yang akan dia terima, saudaraku. Jadi kita harus melapangkan hati kita, melebarkan hati kita saat kita memiliki murah hati, memberi. Kita harus menanamkan bahwa kita memberi tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel untuk kita mendapatkan kembali. Walaupun itu memang sudah diatur oleh firman Tuhan, ada hukum tabur tuai, tetapi kita jangan kemudian menggantungkan pengharapan kita kepada hal-hal seperti itu. Kita akan kecewa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita anggap itu harus menjadi pamrih kita. Saat kita memberi, saat kita menjadi orang yang murah hati, saudaraku. Kalau kita lihat dalam cerita ini, si orang Samaria ini tidak ada tendensius untuk dia menuntut balas atau mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah dilakukan kepada orang Samar atau orang-orang Yerusalem yang sudah dianiaya itu. Saudaraku yang kasih, walaupun saya percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan pasti akan mengembalikan dengan caranya. Tapi dalam konteks ini, kita sebagai orang yang mau memiliki lifestyle bermurah hati, kita harus mengkondisikan hati kita bahwa jangan semua kita ukur dari pamrih. Jangan kita menginginkan pamrih dari apa yang sudah kita lakukan, karena itu akan mencoreng nilai daripada kemurahan hati kita kepada sesama kita di hadapan Tuhan. Ada satu cerita yang waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tidak dituliskan di dalam pengajaran daripada BPA, tapi kemudian saya mendapatkan satu cerita atau mengingat satu kisah. Nanti Anda bisa baca dalam Kejadian 40 ayat 13-15, bagaimana Yusuf, seseorang yang begitu luar biasa. Tuhan memiliki rencana dalam kehidupannya, tapi Tuhan pun harus berurusan dengan hatinya perihal pamrih ini, saudaraku. Bagaimana Yusuf waktu dia sudah difitnah dan lain sebagainya, dan dia dijebloskan di penjara. Dan di penjara itu dijebloskan juga 2 tukang juru roti raja dan juru minum raja. Anda tahu ceritanya. Kemudian mereka bermimpi dan mereka menyampaikan kepada iseng-iseng mungkin cerita kepada Yusuf. Dan si juru minum ini mendapatkan pengertian mimpinya yang luar biasa, bahwa 3 hari kamu akan dilepaskan karena kamu adalah orang yang benar, yang kamu bukan orang yang meracun, yang melakukan hal yang tidak baik kepada raja, tetapi juru roti yang kemudian mendapatkan hal yang buruk, saudaraku. Dan kalau Anda lihat di dalam coba kita baca bagaimana satu pernyataan dari Yusuf yang ini pamrih namanya, meminta pamrih kepada juru minum. Sebenarnya kalau saya pikir ini bukan dosa sebenarnya ya, tetapi sesuatu yang
tidak diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan perlu intervensi dan membuat si juru minum ini tiba-tiba amnesia 2 tahun. Dalam Kejadian 40 ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku, ini kata Yusuf. Sebenarnya juga tidak salah. Yusuf mungkin dalam tekanan di penjara, dia tidak salah. Dia menyampaikan haknya, menyampaikan curhatannya kepada juru minum ini, keinginannya. Tetapi ingatlah kepadaku, kata Yusuf, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Saudaraku, sebenarnya curhatan Yusuf adalah sesuatu yang benar-benar, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang saya baca juga, ini kasihan sekali Yusuf. Dia ingin mendapatkan haknya sebagai manusia yang tidak bersalah. Tetapi kalau kita melihat, saudaraku yang kekasih, Tuhan punya deal, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan seorang Yusuf, sehingga Tuhan harus merontokkan keinginan-keinginan yang adalah pamrih saat dia dikasih karunia yang luar biasa untuk mengartikan mimpi dari juru minum itu. Sehingga kalau kita lihat di ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minum itu. Saya baca, kasihan amat. Dasar ini tidak tahu berterima kasih. Ini kan cerita aja sebenarnya, tapi Tuhan punya deal untuk menuliskan ini, mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhanlah yang menjadi upah kita, Tuhanlah yang menjadi pamrih kita, Tuhanlah yang menjadi reward kita, bukan orang-orang yang kepada mereka kita berbuat baik. Dituliskan di sini, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minum itu, melainkan dilupakannya. Kesian amat ya, melainkan dilupakannya. Kemudian masuk pasal 41, setelah lewat 2 tahun lamanya. Jadi ada kurun waktu 2 tahun ya, bukan waktu yang singkat. Saudaraku yang kekasih, 2 tahun lamanya baru bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, dan seterusnya. Anda bisa baca mimpinya. Di ayat yang ke-9, saudaraku, waktu Firaun gundah gulana karena mimpinya itu. Kemudian ayat 9, lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ternyata dia sebenarnya tidak lupa, tapi dia melupakan, sengaja melupakan rupanya. Sehingga dia dikatakan, aku harus menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, dan dia terus menceritakan bahwa ada seseorang yang mengartikan mimpi dan tepat sekali, presisi sekali apa yang dia sampaikan. Sehingga juru minum itu boleh dilepaskan dan boleh mengalami hal yang baik. Dan kemudian Anda tahu ceritanya. Firaun memanggil Yusuf, dan Yusuf kemudian mendapatkan hal yang luar biasa. Jadi Yusuf mengerti bahwa Tuhanlah yang mengangkat dia, bahwa Tuhanlah yang menjadi reward, Tuhanlah yang menjadi pamrih, yang menjadi upah dalam kehidupan Yusuf yang memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dalam kisah di Lukas 10 yang sudah kita baca tadi, bahwa orang Samaria ini, saya percaya mungkin dia juga sudah baca kisah tentang Yusuf ini, karena mereka di perjanjian baru pasti tahu dari mulut ke mulut. Dia, saya tidak tahu apakah memiliki hati yang benar-benar, tapi dalam kisah ini pasti, karena ini perumpamaan,
cerita daripada Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, bahwa pasti upah yang terbaik itu datang dari Tuhan. Tuhan akan memberi seturut dengan kapasitas atau takaran daripada Tuhan kepada orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Dari pembelajaran yang kita belajar malam hari ini, yang pertama, mari kita menjadi orang yang murah hati, memberi tanpa membedakan, memberi tanpa perhitungan untung rugi, dan memberi tanpa pamrih. Pasti Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dalam hidup setiap kita. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita, dikatakan. Karena di dalam pemikirannya selalu ada neraca untung rugi. Padahal Tuhan ingin kita memberi dengan hati yang bersukacita. Akhirnya dituliskan, marilah belajar dari hari ini untuk bisa menghidupi gaya hidup mengasihi lewat memberi atau bermurah hati. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini, tentu Tuhan mencari lebih banyak lagi orang yang memiliki kemurahan hati, karena banyak orang yang membutuhkan, banyak orang orang Yerusalem yang sedang sekarat hari-hari ini, yang sedang diperdaya dengan situasi, entah karena corona, akibat dari corona, banyak orang yang sedang kepayahan, maksud saya. Sehingga kita boleh menjadi orang Samaria yang bermurah hati untuk menolong orang-orang yang kepayahan itu. Melalui resources atau sumber daya yang ada dalam kehidupan setiap kita, apapun itu. Perhatian itukah, doa-doa itukah, mungkin juga keuangan yang Anda miliki dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjadi upah dari orang-orang yang bermurah hati tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau selesaikan pertemuan kita malam hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk pembelajaran yang boleh kami belajar bersama-sama dari kisah yang sudah Tuhan sampaikan kepada ahli Taurat tentang orang Samaria yang murah hati. Bahwa kami untuk boleh menjadi orang-orang Samaria tersebut di masa-masa hari-hari ini, Bapa. Di keadaan-keadaan yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan daripada orang-orang, pribadi-pribadi yang sedang kepayahan hari-hari ini, Bapa. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mampukan kami untuk boleh memberi perhatian, memberi doa kami, memberi nasihat kami, memberi counseling kami, bahkan juga memberi keuangan kami, untuk orang-orang tersebut dapat ditolong, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan mengizinkan masa-masa seperti ini terjadi untuk kami boleh mengambil bagian di dalamnya, menjadi orang-orang yang senantiasa ada dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kalau Tuhan tetap mengingat Yusuf di penjara, tatkala juru bidu melupakan dia, Tuhan punya timing yang tepat untuk mengangkat orang-orang yang memiliki kemurahan hati itu, orang-orang yang memiliki hati yang tulus ikhlas dalam melakukan bagian-bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu sempurna atas kami di malam hari ini. Tuhan sudah memberkati dari awal pertengahan hingga selesai ibadah pelayanan ini, Bapa. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang setia, stay tune, dan kepada setiap kami Tuhan. Kalau kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau menyertai di perjalanan kami, tibakan dengan tak kurang suatu apapun di tempat tujuan kami, membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak, bangun dengan segar, sehat, kuat, diberkati Tuhan. Aktivitas kegiatan apapun Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat hati kami, kami mau terima berkat Tuhan yang terindah. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan sinar wajah-Mu dan berikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan berikan damai sejahtera yang melimpah-limpah mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami di awan-awan permai dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.